Perkenalkan, nama saya Deta Nalpuspita. Saya Aira Minar Aziza. Saya Zahra Paula Hasana. Saya Mayra Salwarandari. Saya Anita Horonisa. Saya Nilma Munaf Ladisa. Hai guys, apa kabar semuanya? Tahukah kalian apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di bidang ekonomi yang mengandalkan ide, kreativitas, dan pengetahuan untuk menciptakan produk yang bernilai ekonomi. Nah, salah satu contoh dari ekonomi kreatif adalah usaha percetakan. Kalian pasti sering banget kan lihat banner atau spanduk, tapi pernah nggak sih kalian kepo? Sebenarnya gimana cara mereka menjalankan usaha percetakan ini? Apa aja tantangannya dan berapa sih untungnya? Di video kali ini kita bakal mengulik tuntas tentang dunia usaha, percetakan, dan digital printing. Kita bakal wawancara langsung sama pemiliknya loh. Yuk simak video ini. Halo teman-teman semuanya, jadi hari ini kita sudah berada di Mitra Printing. Sebelumnya ini dengan kakak siapa? Mas Syahrul. Syahrul Ya, sebagai pengelola atau kepala tokonya sini. Baik. Sejak tahun berapakah usaha ini mulai berdiri dan beroperasi? Kita Mitra Printing mulai berdiri itu tahun 2013. Ya, awalnya kita itu sudah ada di 2012, tapi akhir kita sistemnya pendirinya itu sebagai dropship atau reseller dari percetakan yang sudah ada dulu di Kudus. Setelah adanya permintaan banyak di tahun 2013 kita baru si pemilik baru mendirikan Mitra itu ada tokonya, ada office-nya. Untuk lokasinya dan alamat berada di mana? Alamatnya di depan ada Swalayan Kudus. Kalau orang-orang Kudus itu kita lokasinya di tengah-tengah. Jadi yang dari barat atau yang dari selatan ataupun yang dari timur itu lebih dekat ke kita. Makanya kita pilih lokasinya itu di tengah kota. Usaha ini tuh bergerak di bidang apa aja dan jenis cetaknya tuh apa aja ya? Kita itu jenis usahanya itu jasa. Jadi kita bukan menjual produk, tapi kita jenis usahanya di bidang jasa. Untuk layanannya ya kita memberikan layanan cetak atau digital printing, memberikan jasa orang-orang yang membutuhkan karya-karya dari digital printing seperti kayak nota, kayak produk-produk yang memang dibutuhkan orang seperti kayak itu Yasin dan lain-lain. Banner yang paling utama kita itu banner. Berapa kira-kira modal awal untuk mendirikan usaha ini hingga siap beroperasi? Modal awalnya itu kalau yang masih reseller kita modal memang seadanya, tapi setelah sudah punya office kita dituntut untuk beli mesin itu sekitar hampir 800 juta atau di angka satu. Untuk beli mesinnya aja kisaran di harga 300-an untuk satu mesin. Jadi modalnya memang modal awal itu sekitar 800 sampai 1 M. Berapa rata-rata omset yang didapatkan per bulan dan berapa sebenarnya keuntungan bersih yang diperoleh? Kalau omset, kita bicara omset aja ya. Kalau untung bersihnya tidak selalu sama kan, karena kalau omset per bulan gitu rata-rata range-nya kita di angka 300 sampai 400 juta. Apa saja beban operasional yang rutin dikeluarkan setiap bulannya? Beban operasional itu kita memang ada biaya beban listrik, beban sewa, juga ada beban produksi, penyusutan alat itu ada. Sudah berapa lama Bapak menjalankan usaha ini dan apa saja kendala atau tantangan terberat yang dijalani selama ini? Ini pemilik sama kita sama tim itu sudah berjalan selama dari tahun 2013 ya. Tentunya sudah berjalan hampir 13 tahun lebih. 13 tahun itu angka yang cukup baik lah untuk usaha, karena biasanya periode awal itu yang paling berat. Ya, ini periode ke-13 kita masih eksis, masih ada di tengah-tengah orang masyarakat Kudus. Kendala terberatnya itu perekonomian dunia, karena kita terkategori kebutuhan yang tidak begitu primer, ya kan. Orang butuh jasa cetak itu
bukan kebutuhan primer, tapi kebutuhan sekunder dan tersier biasanya gitu. Jadi orang butuh cetakan untuk rapot dan lain-lain itu bisa dialihkan lewat digital. Bagaimana harapan Bapak terhadap usaha ini ke depannya? Dan apakah ada rencana untuk mengembangkan usaha ini atau ingin mempertahankan seperti ini aja? Kalau ingin mengembangkan itu pasti ada. Setiap usaha itu owner dan tim itu pasti ingin selalu berkembang, selalu menjadi lebih maju dan selalu menjadi lebih dekat dengan masyarakat, bahkan lebih besar. Itu pasti ada. Itu terus ya ekspansi mungkin kita bertahap ya. Tidak langsung usaha itu harus bertahap. Tahun depan mungkin bisa ekspansi buka cabang, harapan seperti itu. Apa rahasia atau trik khusus yang diterapkan dari dulu hingga sekarang agar usaha ini bisa bertahan, bersaing, dan tetap diminati banyak orang? Kalau strateginya itu kita bukan masalah harga ya, kembali lagi kalau orang lain pasti mindsetnya harga itu bisa berpengaruh pada minat pembeli, tetapi kembali lagi kita sudah mensurvei bahwa harga itu ketika bicara di Kudus tidak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah pelayanan. Jadi banyak orang itu mengeluarkan uang tapi pelayanannya bagus, itu pasti orang itu datang walaupun harganya lebih mahal. Beda ketika kamu kasih harga murah tapi pelayananmu buruk, orang itu akan ogah datang lagi atau kembali lagi itu ogah, karena yang penting orang itu nyaman. Nah, itu yang jadi trik khusus kita, memberikan kenyamanan. Jadi ketika ada customer datang, kita kasih kenyamanan, kita kasih penjelasan, kita kasih contoh-contohnya agar dia paham, dia mengerti, dan dia merasa dihargai. Itulah yang paling trik untuk usaha. Jadi walaupun kita harga bersaing, tetapi pelayanan itu yang nomor satu, ujung tombak. Terima kasih kepada Kak Syahrul yang sudah mau diwawancarai, dan maaf jika mengganggu waktu kerja dan waktunya. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih dan jangan lupa untuk dilarisin dari mitra printingnya ya.